Bismillah, bismillah. Selamat pagi Bapak Ibu. Bertemu lagi kita di kegiatan IHT pada hari ini. Namun sebelum kegiatan kita laksanakan, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan materi tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pada asesmen ya, itu ada tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama itu dapat merefleksikan pembelajaran yang didapat setelah merancang asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua, melakukan slide sebelumnya, melakukan moderasi dalam asesmen. Berikutnya, pada konsep asesmen formatif dan sumatif, asesmen formatif metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Selanjutnya, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang telah dikembangkan. Selanjutnya, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek, hingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Asesmen sumatif, konsepnya yaitu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan daripada asesmen formatif. Padahal asesmen formatif itu lebih penting ya, lebih banyak porsinya dibandingkan dengan asesmen sumatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini, yaitu sumatif ini, dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Selanjutnya, pada asesmen formatif itu bisa digunakan untuk guru itu mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Bagi murid, asesmen formatif ini untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Jadi kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Ini merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Selanjutnya merupakan cara untuk mengevaluasi keaktifan pengajaran dan pembelajaran. Sedangkan pada asesmen sumatif ini untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir pembelajaran. Selanjutnya meningkatkan pengajaran dan pembelajaran untuk selanjutnya. Untuk murid,
pada asesmen sumatif ini memahami performa di akhir unit pembelajaran. Memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran tersebut. Lanjut, penekan asesmen formatif ya, fungsi asesmen formatif dan sumatif, di mana ini perlu sebagai catatan bahwa pada kurikulum ini diharapkan, jadi kurikulum sekolah penggerak ini memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Selanjutnya, bentuk asesmen formatif dan sumatif. Ini yang pertama itu bentuk asesmen tidak tertulis. Di sini saya sampaikan ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu diskusi kelas, di mana kegiatan ini mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara sopan dan simpatis. Berikutnya yaitu produk. Pada produk, membuat model miniatur 3 dimensi, ya, diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain, mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Bentuk berikutnya yaitu drama. Pada drama itu mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis murid. Berikutnya presentasi. Pada presentasi itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Dan yang terakhir, tes lisan. Pada tes lisan itu bisa dilakukan dengan kuis tanya jawab secara lisan, menginformasi pemahaman murid, dan menetapkan umpan balik. Berikutnya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dapat bermanfaat. Saya akhiri ucapan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.